Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah baik ya. Sehat, boleh. Sehat. Iya. Ini tadi dari rumah atau dari Dari ekstra? rumah, dari rumah. Oh ya, dari rumah langsung ke sini ya. Iya, Hari ini ada kegiatan ekstra? tidak ada. Tidak ada. Oh iya. Berarti kita punya cukup waktu ya. Oke. Itu sebelum kita mulai kegiatan konseling ini, kita awali dengan berdoa dulu ya. Ya. Nanti kita berdoa bersama-sama ya. Sudah. Doa mulai. Selesai. Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kamu hari ini sudah mau datang pada jadwal konseli yang telah kita sepakati. Sama-sama, Pak. Iya. Kemudian saya juga mengapresiasi bahwa kamu telah mau untuk menceritakan permasalahanmu, apa yang kamu alami, dan juga untuk berkonsultasi dengan Bapak selaku guru BK dan konselor kamu. Itu ya. Sudah. Kemudian yang perlu kita pahami bersama bahwa saya di sini selaku konselor, ini di sini untuk membantu Azra ya, membantu Azra untuk mengetahui apa yang menjadi permasalahan Azra, kemudian kita bersama-sama mencari pemecahan masalahnya. Di sini hanya Bapak membantu, di sini Bapak hanya membantu Azra. Jadi nanti Azra harus mandiri untuk memecahkan masalah yang Azra hadapi ya. Di sini Bapak sifatnya cuma membantu, mengarahkan agar apa yang kamu inginkan bisa tercapai. Ya. Kemudian sebelum kita mulai konseling hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama atau kita sepakati bersama agar nanti dalam kegiatan konseling kita jadi lebih enak ya. Lebih santai. Ya, lebih santai. Yang pertama dan yang paling penting, kegiatan konseling kita ini dijamin kerahasiaannya. Jadi hanya Azra dan Pak Yoyon yang mengetahui. Azra selaku konseli dan Pak Yoyon selaku konselor. Ini dijamin kerahasiaannya. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, kegiatan kita hari ini dijamin kerahasiaannya. Jadi dengan begitu nanti diharapkan Azra bisa lebih terbuka dalam mengungkapkan apa yang dirasakan, apa yang menjadi permasalahan, unek-uneknya seperti apa. Nah, nanti bisa disampaikan. Ya. Kemudian selain itu kita nanti juga akan melakukan konseling ini selama sekitar 40 menit ya untuk sesi pertama. Nanti kalau dirasa sesi ini kurang, bisa dilanjutkan ke sesi selanjutnya. Kita nanti bisa jadi 3 atau 4 sesi secukupnya sampai Azra bisa mandiri untuk memecahkan masalah Azra sendiri. Gitu ya. Oke, kemudian agar kita lebih fokus, jadi tidak melebar terlalu jauh, tidak melebar kemana-mana pokok pembahasannya. Jadi kita batasi topiknya seperti yang sudah Azra ungkapkan kemarin ya, yaitu mengenai percaya diri, atau lebih detailnya kemarin apa sih? Percaya diri. Percaya diri Biar tidak nervous. Biar tidak nervous ketika tampil di depan umum ya. Ya, seperti itu. Kalau Azra sendiri, kalau di rumah kegiatannya apa, Azra? Kegiatannya seperti biasa membantu orang tua, Pak. Membantu orang tua. Beribadah Ya. juga. Beribadah juga. Jika ada waktu luang, saya biasanya belajar. Dan saya juga biasanya belajarnya dengan cara berlatih untuk public speaking. Biar jauh lebih baik
cara pembicaraan saya dan lebih jelas. Oh gitu. Iya. Oke. Jadi belajar juga berlatih untuk public speaking itu karena hobi atau karena ada hal lain? Ada hal yang membuat saya memang termotivasi. Oh gitu. Saya termotivasi dari beberapa tiktokers yang ada di sosial media. Saya termotivasi dari beliau. Beliau sangatlah cerdik, sangatlah pandai dalam public speaking. Saya sangat iri dan saya ingin mencoba bahwa saya pasti bisa. Oh seperti itu. Jadi kamu sangat menyukai ini ya, influencer-influencer yang di TikTok, di IG seperti itu. Iya. Kalau hobi kamu sendiri seperti apa sih? Hobi saya cukup menari dan juga biasanya saya bisa membaca. Oh, hobi membaca juga. Iya, hobi membaca tapi bukannya membaca cerita. Novel. Oh, seperti novel, cerita yang ini ya, yang fiksi ya. Iya. Iya. Kemudian ini ya, ketika kamu merasa lelah, penat gitu, butuh healing gitu. Biasanya kamu sukanya kalau healing itu kemana? Oh, saya sukanya healing bersama teman-teman, Pak. Bersama teman-teman. Jalan-jalan atau tidak saya merenung di dalam kamar. Ya mungkin saya membaca buku atau saya tidur agar tak lebih rileks. Oh, gitu. Gitu. Ya. Nah, gini sih. Dibandingkan kamu antara keluar dengan teman-teman kamu dengan kamu healing sendiri, istilahnya me time ya kalau anak sekarang. Itu menurut kamu lebih nyaman yang mana sih? Lebih bersama teman-teman. Jadi untuk healing itu lebih nyaman bersama Teman-teman. ya. Oh iya. Baik. Kalau ini apa? Nah, akhir-akhir ini kan banyak influencer baru di TikTok gitu. Ya. Ini yang menurut kamu menarik ini siapa sih? Ada atau enggak? Ada Kak Fania. Fania. Kontennya apa? Kontennya ya beliau seperti beliau adalah orang terpercaya MC di sekolah. Saya termotivasi dari sana. Saya belajar dan saya juga pernah diperintahkan oleh guru-guru saya untuk jadi MC, protokol, dan saya mencoba untuk melatih dari beliau agar saya pasti bisa seperti beliau. Oh, seperti itu ya. Oke. Kemudian dari pembicaraan kita tadi, jadi kamu ingin atau mempunyai cita-cita untuk atau keinginan untuk menjadi public speaker yang baik seperti itu? Kalau untuk cita-cita di public speaker kayaknya tidak, tapi saya punya cita-cita untuk menjadi seorang perawat atau tidak menjadi seorang dokter. Oh gitu. Iya baik. Oke. Jadi kaitannya dengan percaya diri tadi ya, Zah? Iya. Apakah Azra Azra ingin melanjutkan bagaimana cara kita agar bisa lebih percaya diri tampil di depan? Ya. Menurut kamu sepenting apa hal itu? Sangat penting. Percaya diri itu menunjukkan bahwa suatu saat nanti ketika kita tampil di depan, biar menunjukkan kita nggak nervous atau nggak canggung, biar kita berbicara di depan nggak dengan orang, tapi mungkin dengan guru ataupun apapun, biar lebih percaya, biar lebih santai aja pembawaannya. Oh, jadi ketika berbicara di depan umum dengan orang lain bisa lebih luwes, bisa lebih apa ya istilahnya? Kalau enjoy. Orang Jawa, ya lebih enjoy. Jadi baik yang kita ajak bicara maupun kita bisa menikmati pembicaraan atau apa yang kita bicarakan. Seperti itu ya. Seperti itu. Iya, baik. Oke. Oke. Untuk melatih hal itu, apakah Azra siap untuk kita melakukan kegiatan inti untuk
melatih bagaimana kita bisa melatih agar bisa menambah kepercayaan diri kita? Ya, saya siap. Siap ya? Siap. Oke, kalau siap, kita identifikasi dulu ya, Zah. Jadi untuk yang pertama kali kita lakukan, apa yang menyebabkan Azra ini tidak percaya diri atau kurang percaya diri ketika tampil di depan umum atau ketika berbicara di depan umum. Pertama kali yang ingin saya tanyakan, coba kamu ceritakan ya, bahwa ketika kamu sebelum tampil bagaimana perasaan kamu, kemudian ketika tampil bagaimana perasaan kamu. Coba kamu ceritakan dulu. Sebelum tampil saya sudah bernegatif thinking, Pak, sama diri saya sendiri. Saya gitu. berpikir bahwa saya tidak bisa, saya tidak pantas, saya pasti gagal. Saya tidak bisa melalui ini. Kalau misalkan waktu tampilnya, saya berpikir buruk tentang pandangan semua orang ketika saya tampil. Saya takut kalau misalkan orang-orang memandang saya, wah anak ini pasti nggak bisa nih, pembawaannya pasti buruk, seperti itu. Oh, jadi itu yang kamu rasakan ya. Berarti kamu overthinking terlebih dahulu sebelum tampil. Ada perasaan cemas, ada perasaan gugup, dan kamu terlalu memikirkan ini ya, terlalu memikirkan pandangan orang lain terhadap kamu, pandangan orang lain, penilaian orang lain terhadap kamu. Seperti itu ya. Sebentar ya, silahkan untuk mempermudah kita menganalisis apa yang menjadi penyebab kamu tidak percaya diri tampil di depan umum, kemudian penyebabnya apa, kemudian perilaku yang tampak seperti apa, kemudian dampaknya seperti apa. Itu nanti kita lakukan analisis ya. Ya, itu namanya analisis ABC. Apa yang menjadi penyebab, apa yang perilaku yang tampak, kemudian dampak atau akibatnya. Ya, itu nanti ini bisa kamu isikan di sini aja. Jadi ini nanti bisa kamu isikan bagaimana penyebabnya, kemudian perilaku yang tampak, kemudian dampak atau akibatnya ya. Ya. Hati-hati teknik. Kita mengerti. Terusnya.
Kira ya rekod ya. Ketemu aku. Oke, bagaimana sih? Sudah? Belum Pak ya. Belum selesai ya? Iya. Yang tampak penyebabnya apa? Iya. Sudah. Sudah sah? Oke. Kita bahas bersama-sama ya. Prosesnya, penyebabnya apa saja saya ini? Overthinking. Iya, terus ada lagi Kurang bersosialisasi kurang juga. bersosialisasi. Maksudnya kurang bersosialisasi ini gimana sih? Kurang mengenal sama orang banyak Pak. Oh, Itu kurang juga cara banyak. melatih agar bisa public speaking. Contohnya harus bisa berbicara dengan orang lain, bagaimana pembawaannya. Maksudnya orang lain ini yang seperti apa sih? Orang yang belum kamu kenal Ya, orang yang atau belum kenal juga. atau di lingkungan teman-temanmu sendiri? Orang yang belum dikenal. Orang yang belum dikenal. Kalau di antara teman-temanmu sendiri ada masalah atau tidak? Maksudnya ketika kamu berbicara dengan orang-orang yang di lingkungan orang-orang yang sudah kamu kenal, orang-orang yang sudah kamu pernah tahu sebelumnya, seperti itu. Tidak Pak, kalau misalkan orang-orang yang sudah dikenal, dikenal, tidak apa-apa, tidak ada masalah ya. Oke. Kemudian ketika kamu berbicara di depan umum atau di depan kelas atau di lingkungan yang belum kamu kenal itu, apa yang biasanya sikap atau perilaku apa biasanya yang kamu alami, yang kamu saya lakukan? selalu banyak diam Pak, kalau belum mengenal orang-orang yang belum saya kenal. Lebih banyak Diam. Jadi tidak mau langsung ikut masuk ke dalam obrolan. Betul. Seperti itu ya. Jadi lebih banyak istilahnya mengamati dulu. Iya, mengamati dulu ya. Iya. Kemudian apakah ada hal-hal yang mengganggu ketika kamu atau satu perilaku yang muncul ketika kamu diharuskan untuk berbicara di depan umum atau di depan muncul ya seperti itu Pak, berpikir yang negatif. Kalau perasaan bagaimana? Yang kamu rasakan? Canggung Pak, Canggung dan juga tegang. Ada perasaan cemas mungkin? Ada. Kalau malu mungkin sedikit Pak. Sedikit ya. Lebih ke mana yang dominan? Cemas. Lebih ke cemasnya. Iya, lebih ke cemas. Kemudian cemas itu kira-kira apa sih yang menyebabkan kamu merasa cemas itu apa kira-kira? Mungkin ceritakan. Pandangan pertama juga pandangan orang terhadap saya.
terus juga mungkin caranya dia berbicara, mungkin ada juga orang yang ramah, orang yang berbicara, ada juga yang orang yang berbicara yang seperti judes seperti itu. Oh ya. Itu yang bikin saya cemas. Oh, jadi kamu eh, menangkap respon dari orang lain ya. Bagaimana memberikan reaksi dari apa yang orang lain lakukan seperti itu ya. Dan kamu juga merasa apa ya? eh, Terlalu memikirkan pandangan orang lain terhadap diri kamu. Iya. Kemudian kira-kira akibatnya apa kalau eh, seperti itu? Akibatnya ya menjadi orang yang bukan tegang, Pak. Tegang. Tegang. Jadi orang yang tegang. Tegang, Pak. Iya. Tegang. Apalagi kira-kira? Malu, takut. Malu, takut. Jadi orang kalau misalkan di posisi seperti itu, jadi Iya. orang gak berani, dia malah tambah takut. Tambah takut untuk apa misalnya? Untuk bersosialisasi. Oh, jadi itu berpengaruh dalam kehidupan sosial kamu juga ya. Juga karena kamu ingin apa tadi? Berbicara lebih lancar, berbicara di depan umum. Seperti itu ya. Jadi eh, itu yang mengganggu keinginan kamu untuk mewujudkan bagaimana berbicara di depan umum yang baik. Nah, ketika hal itu terjadi, semisal keinginan kamu untuk berbicara di depan umum tadi itu belum bisa tercapai atau belum bisa terwujud, itu apakah itu mengganggu buat kamu? Tidak, Pak. Malah saya bisa punya waktu luang belajar untuk bisa berlatih public speaking yang lebih baik. Oh gitu, jadi eh, kamu tetap ingin belajar bagaimana menjadi public speaker yang baik tanpa menghiraukan atau tanpa mengindahkan bagaimana pandangan orang lain, bagaimana judgement orang lain, seperti itu ya? Ya, seperti itu. Iya, baik. Gini ya, bagaimana kalau kita berlatih untuk public speaking ya, public speaking. Kita berlatihnya ini saja ya, kita melalui contoh ya, kita melalui modeling. Kita melalui modeling, nanti kita lihat video, kita melihat video, kita amati seorang public speaker yang baik, yang lumayan, ya yang baik, bukan lumayan, baik, sekelas pada event internasional. Azra tahu ini, Maudy Ayunda? Tahu. Tahu. Menurut kamu gimana orangnya? Orangnya adalah orang yang hebat, Pak. Orang yang hebat. Kenapa menurutmu dia orang yang hebat? Kenapa? Karena sebagai sosok perempuan jarang, Pak, ada orang yang seperti dia. Seperti beliau ini seperti apa? Menurut pengetahuan bisa. Yang membuat kamu kagum apa? Caranya berbicara. Caranya tegas, berbicara tegas, kemudian dan juga lancar. Lancar. Juga dia kelihatan ini ya. Memang orang yang pintar ya. Yang pintar dan berpendidikan yang tinggi. Dia juga kuliah di luar negeri, di Oxford, kemudian lanjut S2 di US, merupakan seorang yang muda, energik, punya prestasi baik di bidang seni maupun di bidang akademis. Jadi ini merupakan sosok muda yang bisa kita jadikan inspirasi dan panutan. Kita lihat salah satu isi pidatonya di ini ya, waktu G20 kemarin, yang ada kaitannya dengan Kartini juga. Ya.
silahkan dilihat dulu ya. Ya, silahkan diamati ya, silahkan diamati apa yang bisa kita tirukan, bagaimana dia berpidato, kemudian bagaimana ketegasannya, ekspresinya. Mungkin itu bisa menjadi inspirasi dan motivasi kamu ya.
share screen. Oh. Ya, sudah. Ya. Ya. Nah, itu tadi sekilas tentang public speaking atau public speaker yang menjadi juru ketika mau di Ayunda jadi juru bicara G20 kemarin ya. Itu salah satu isi narasinya ketika tanggal 22 setelah hari Kartini. Ya. Nah, dari video tersebut ya, yang bisa kamu amati apa saja saya kira-kira? Iya. Cara gestur tubuhnya Pak. Iya. Jika saya di posisi beliau mungkin saya bakalan tegang, tapi beliau pembawaannya santai Seperti itu ya. Pembawaan bicaranya jelas, lantang. artikulasinya kata demi kata jelas seperti itu. Kemudian apa lagi sih yang kamu amati? Mungkin dari sikapnya bagaimana? Ekspresinya seperti apa? Dia kayak kelihatan santai, tidak kayak menaruh beban gitu loh. Kalau misalkan saya di posisinya mungkin saya bakalan merasa takut, tegang karena berhadapan di depan umum. Jadi beliau punya ini ya, relax, kemudian tidak terburu-buru, kata demi kata juga jelas. Suatu saat kamu ingin tidak seperti itu ya? Insya Allah Pak, ingin ya. Iya, jadi ini kamu bisa termotivasi untuk seperti beliau. Apalagi yang bisa kamu amati dari video tersebut ya? Ya. Kurang lebih seperti itu aja Pak. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi dari video tadi bisa kita amati kalau dalam menyampaikan narasinya santai, tidak terburu-buru, kata demi kata juga jelas, gestur tubuhnya juga menunjukkan gestur tubuh yang baik, yang menarik, maksudnya tidak diam saja, tapi sesuai dengan apa yang beliau sampaikan gestur tubuhnya seperti itu. Jadi menggunakan bahasa tubuh yang baik. Pandangannya juga tertuju ke audiens, jadi tidak sana kemari. Gitu. Kalau pembicara yang baik itu kan pandangannya tertuju ke audiens. Meskipun tidak langsung ke audiennya, tapi mengarah ke audiens. Iya. Setelah melihat video tersebut ya, kamu ingin mencoba enggak? Ingin mencoba menyampaikan narasi seperti beliau? Ya, ingin ya. Oke. Ini mau langsung sebisanya atau pakai
teks? Pakai teks saja, Pak. Pakai teks Biar saja. jelas. Ya. Oke, kalau pakai teks, ini saya ada kemarin ya. Ya. Cukup pembukaannya saja. Pembukaan sama isinya masuk ke isi sedikit saja. Ya. Tidak usah terlalu panjang sampai lama ya, kira-kira antara 3 menitan lah, kurang lebih 3 menit ya. Yang penting ke pembukaannya dulu ya. Ya. Silakan sambil berdiri ya. Di sini Hadapnya ke sana aja ya, agak mundur ya. Nah. Ya, silakan ya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat. Saya Azra Alia Mutmaina di sini hadir untuk menyampaikan beberapa informasi yang menarik dalam rangka Hari Kartini. Ibu Kartini adalah sosok yang kritis, aktif, dan berani. Perjuangan Ibu Kartini sudah lebih dari 1 abad, tapi masih sangat relevan sampai sekarang. Dan kita harus ingat isu kesetaraan gender, bukan semata isu perempuan saja. Perempuan memiliki potensi yang sangat besar, tapi masih banyak ketimpangan dalam berbagai dimensi. Salah satu implikasinya, jumlah angkatan kerja perempuan terdapat 25% lebih rendah daripada laki-laki. Mari kita bahas salah satu contoh di sektor kesehatan. WHO melaporkan bahwa 70% pekerja medis di era pandemi didominasi perempuan, tapi masih sangat sedikit yang ada di posisi pimpinan. Dan ini tidak hanya dalam dunia medis. Hal yang sama terjadi di berbagai sektor. Mengenai inklusi ekonomi Indonesia digerakkan oleh UMKM, dan 62% UMKM kita dimotori oleh perempuan. Tapi data menunjukkan bahwa perempuan masih sulit mendapatkan akses untuk pendanaan. Oleh karena itu, harus memberikan support ekstra kepada UMKM perempuan dalam menghadapi tantangan literasi keuangan dan digital. Power akan membahas bagaimana meningkatkan peran perempuan di perusahaan dengan mendorong UMKM milik perempuan sebagai penggerak ekonomi. Sementara itu, Investment Group W20 adalah forum dialog dalam G20 yang mewakili suara perempuan dan kesetaraan gender di sejalan dengan G2 Empower. Forum W20 lebih luas membahas diskriminasi dan kesetaraan untuk ekonomi perempuan. Mari kita berpartisipasi dan mendukung berbagai diskusi ini. Yuk, kita berperan aktif untuk melanjutkan perjuangan Ibu Kartini demi kesetaraan gender agar perempuan Indonesia semakin berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah bagus Azra sebenarnya. Silakan duduk.
menarik dan interaktif apa yang kamu sampaikan. Uh, ya seperti itulah kurang lebihnya kalau nanti kamu berbicara di depan umum. Iya. Jadi memang perlu banyak berlatih untuk hal-hal seperti itu, dan perlu juga pengalaman untuk tampil di depan umum. Iya. Jadi tinggal menambah ini saja, jam terbang, juga memperbaiki mindset ya. Jadi pemikiran-pemikiran yang negatif itu dibuang, kita ganti dengan pemikiran-pemikiran yang positif. Kemudian kita juga bisa belajar dari orang-orang yang sudah sukses menjadi public speaker yang baik dari bisa jadi influencer atau dari orang-orang yang terbiasa untuk berbicara di depan umum, seperti itu ya. Iya, sudah bagus apa yang kamu sampaikan tadi, kata demi kata juga jelas, kemudian ekspresinya juga bagus. Tinggal ini saja, ketika kamu tadi menyampaikan narasi itu apa yang kamu rasakan? Saya takut Pak, takut salah membaca atau mungkin menyampaikan informasi. Jadi masih ada rasa ketakutan, itu masih ada ya, masih ada untuk takut takut, bukan sebenarnya ketakutan ini bukan kalau kamu takut salah, tapi takut ini ya, perasaan takut untuk mungkin kalau salah nanti diteriaki atau di judgement yang negatif, diberi penilaian yang negatif, seperti itu ya. Jadi ketakutan atau kecemasannya ini lebih kepada pemikiran kamu ke pandangan orang lain, seperti itu ya. Iya. Oke. Bisa. Jadi kemudian menurut kamu sudah bagus atau cukup bagus atau kurang bagus? Kurang bagusnya di mana? Mungkin kurang sedikit lantang coba, dan jedanya, iya, ekspresi dan gestur tubuh saya yang kurang. Kamu berarti masih menganggap itu kurang ya? Iya. Meskipun banyak kekurangan, ketika kita berlatih sendiri itu kan lancar ya? Lancar Pak. Lancar. Tapi nanti ketika di depan umum, nah itu nanti akan menjadi suatu tantangan tersendiri ya. Betul. Iya, seperti itu. Ya, jadi setelah kita melihat video, kemudian kita berlatih menerapkan apa yang kita lihat di video tadi, untuk lebih mengeksplor, untuk lebih menajamkan atau melatih agar kamu terbiasa untuk berbicara di depan umum. Saya ada tugas untuk di rumah saya. Jadi tugasnya seperti ini ya. Tugasnya seperti ini ya. Jadi kamu nanti membuat video. Jadi kamu pidato seperti tadi, menyampaikan narasi seperti tadi, kamu videokan, tapi ada audiennya. Jadi ada yang melihat, ada yang menonton, seperti itu. Audiennya kamu cari sendiri dulu. Yang pertama, kamu cari orang-orang yang terdekat dulu, orang-orang yang kamu kenal dulu. Contohnya seperti keluarga, teman-teman, kumpulkan beberapa sebagai audiens, seperti itu. Nanti kamu buat videonya, bagaimana hasilnya, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya, gitu ya Zah. Ya nanti kalau itu sudah bagus, sudah baik, ya, nanti kita coba ke audien yang sekiranya tidak begitu kamu kenal, seperti itu. Jadi
audienya berbeda dari yang sebelumnya. Nanti saya coba carikan event-event atau satu kegiatan, nanti kamu bisa menyampaikan narasi di situ atau menjadi MC di situ. Baik. Ya, seperti itu ya, bisa. Oke. Itu kegiatan kita hari ini. Nah, kemudian kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari kegiatan hari ini? Kita harus yakin bahwa jangan berpikir terlalu kritis tentang pandangan orang lain kepada kita. Iya. Kita harus percaya diri, kita harus yakin bahwa kita itu bisa, dan kita harus berpikir positif juga, Pak. Seperti itu, iya. Baik, selain itu berkaitan dengan apa yang Azra inginkan, ini berarti juga ada keinginan juga untuk berubah jadi lebih baik, lebih percaya diri seperti itu ya. Oke, baik. Kemudian kira-kira apa yang mau Azra lakukan ke depannya? Menjadi sosok pribadi yang baru, Pak. Yang baru itu seperti apa, Zah? Mungkin yang dulunya saya terkenal pendiam, menjadi sosok yang bisa dikenal banyak orang. Dari yang pemalu menjadi percaya diri dan berani dalam melewati rintangan apapun, dan menjadi sosok yang tentunya ramah dan baik kepada semua orang, dan tidak egois. Iya, berarti memperbaiki diri untuk kehidupan sosial yang lebih baik seperti itu ya. Jadi agar bisa bersosialisasi lebih baik dengan menambah kepercayaan diri seperti itu ya, Zah. Iya, baik. Oke. Sementara itu dulu yang bisa kita lalui untuk sesi kali ini. Nanti untuk tindak lanjutnya kita lakukan di sesi berikutnya, yaitu kita membahas tentang penugasan di rumah tadi ya, membuat video di rumah tadi. Nanti kita akan analisis, kita akan lihat bersama videonya seperti apa, kemudian nanti kita jadikan bahan untuk melakukan kegiatan berikutnya, seperti itu ya. Oke. Baik, karena kegiatan kita hari ini dibatasi waktu dan waktunya sudah cukup dari yang kita sepakati, bisa kita akhiri sesi konseling kali ini atau masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah seperti ini saja. Lebih tepatnya terima kasih untuk bimbingannya. Saya merasa lebih baik, lebih plong hati saya. Baik, terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih karena Azra sudah bersedia membuka diri untuk melakukan konseling. Nah, ini yang memang kita harapkan oleh para guru BK di sekolah ketika anak-anak ini mempunyai masalah, mempunyai unek-unek, mempunyai sesuatu yang mengganggu, ini bisa dikonsultasikan ke guru BK. Jadi punya inisiatif sendiri untuk datang ke ruang BK seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya juga mengucapkan terima kasih. Mari kita akhiri kegiatan kita kali ini dengan berdoa terlebih dengan berdoa. Kita akhiri kegiatan kita kali ini dengan berdoa, dan semoga kegiatan kita kali ini bisa bermanfaat baik dari saya juga bagi Azra. Ya. Berdoa dulu ya. Berdoa, silahkan. Selesai. Oke, baik. Terima kasih bisa meninggalkan ruangan, hati-hati di jalan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.